Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan sehat dalam kasih karunia Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada hari ini tanggal 11 November, gereja merayakan peringatan Santo Martinus, seorang uskup yang punya sebuah cerita yang menarik dalam hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Santo Martinus awalnya berasal dari keluarga non-Kristiani, tetapi sejak kecil dia tertarik untuk belajar mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Tetapi karena keluarganya tidak mengizinkan, maka dia menunda untuk dibaptis. Akhirnya ia masuk ke dalam dinas kemiliteran, dan disinilah peristiwa yang menarik buat saya terjadi. Karena menurut cerita, dalam sebuah perjalanannya di musim salju, di musim dingin yang membuat orang lain menderita, dia berjumpa dengan seorang pengemis yang duduk kedinginan. Dia tidak punya apa-apa untuk dibagikan kecuali mantol yang ia punya. Akhirnya ia membagi mantol itu menjadi dua, sebagian untuk dirinya dan sebagian dia berikan kepada pengemis yang kedinginan itu. Dan beberapa waktu kemudian dia mendapatkan penglihatan bahwa ia berjumpa dengan Yesus yang mengenakan mantel seperti yang ia berikan kepada si pengemis itu. Akhirnya ia keluar dari dinas kemiliteran, menjadi seorang imam, dan kemudian menjadi seorang uskup. Tetapi kerendahan hati dan juga pelayanan kepada sesama tidak menyurutkan dia, walaupun dia sudah menjadi pemimpin tertinggi di keuskupannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebuah pengalaman sederhana, membagikan diri, memberikan yang tidak berarti menurut banyak orang, tetapi dari pemberian ini akhirnya muncul sebuah kejadian atau suasana yang membahagiakan. Demikian juga dalam bacaan Injil, Yesus memberikan penyembuhan kepada orang-orang yang menderita kusta. Tetapi dari 10 yang menderita kusta, hanya 1 yang datang untuk berterima kasih. Dari kedua cerita ini, cerita dari Santo Martinus dan juga cerita dari orang yang disembuhkan oleh Yesus, kita bisa belajar sesuatu. Yaitu apa? Yaitu sekecil apapun pemberian kita, sesederhana apapun pemberian kita kepada sesama, asal kita lakukan dengan sepenuh hati, kerelaan dan keikhlasan, kita akan mendapatkan sesuatu anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Dibandingkan kalau kita memberikan banyak tetapi karena terpaksa dan karena ada pamrih, tentu saja pemberian kita berkurang artinya. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, marilah pertama kita bersyukur bahwa Tuhan menganugerahkan rahmat-Nya yang begitu berlimpah dalam hidup kita. Tetapi juga sekaligus marilah kita belajar dari Santo Martinus yang mau berbagi, dan dari orang Samaria yang disembuhkan oleh Yesus dan akhirnya kembali untuk bersyukur, berterima kasih kepadanya. Kita pun juga mau bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat yang Tuhan berikan itu kepada kita. Kita mau juga berbagi kepada sesama. Apapun yang kita berikan, berapapun yang kita berikan, asal tumbuh dan keluar dari hati yang tulus ikhlas, pastilah Tuhan akan melimpahkan berkat kembali kepada kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.